Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini saya ingin berbicara tentang mesin jahit. Jadi saya untuk awal-awal ini saya ingin memperkenalkan tentang peralatan-peralatan untuk menjahit ya, digunakan untuk mesin menjahit ya. Jadi ini untuk pemula ya. Jadi saya akan menjelaskan dari benang dulu sampai bagaimana cara mengatasi kerusakan pada mesin jahit ini. Jadi saya mulai dari awal ya. Untuk pemula mungkin saya buka sampai 3 sesi ya, 3 kali ya untuk pembahasan masalah mesin jahit ini. Jadi benang ya, ini benang ya, ini benang. Ini benang yang paling umum itu adalah merek ini, merek Extra ya. Tapi ada juga benang yang di pasaran itu yang biasanya warna-warni seperti ini. Seperti ini. Jadi merek dari benang itu tidak menjamin kualitas dari benang ya. Jadi tidak ada benang yang bisa diakui bahwa ini benang yang kualitasnya bagus. Biasanya benang itu sudah lama ya tinggal di penjualnya belum laku, jadi sampai benang itu lapuk. Jadi di pasaran itu yang umum itu yang dipakai menjahit biasa itu untuk yang sederhana seperti kita itu ya. Harus juga dikenal ini banyak untuk benang ini ya, benang lepis. Ini benang lepis. Ada seperti ini ya, ada seperti ini ya. Ya banyak jenis benang, tapi ini yang biasa-biasa saja ya. Ada juga benang yang besar-besar itu. Jadi ini benang ya, benang lepis. Yang ini penggulungnya ya, penggulung benang. Jadi ini penggulung benang ini harganya biasanya ini 5.003 ya, atau ini di kampung saya ini 10.007 ya kalau kita beli. Biasanya benang lepis ini yang sebesar seperti ini harganya 10.000 ya. Kalau benang yang lepis seperti ini yang harganya biasa 5.000 ya. Harganya 5.000. Ini yang begini biasanya itu 2.500 ya. Jadi ini hanya untuk pemula dulu ya. Jadi untuk persiapan untuk menjahit. Jadi saya juga punya seperti ini ya. Orang biasa bilang ini rentang-rentang kecil ya untuk bawa makanan. Anak SD mungkin. Jadi kalau kita punya seperti ini, ya jadi ini yang terpasang di sini adalah 14 penggulung ya terpasang di sini. Jadi kalau kita punya waktu yang luang, sebaiknya tempat ini kita isi benang. Jadi pada saat kita menjahit tidak terlalu banyak waktu kita untuk menjahit ya, kecuali kalau kita ingin menjahit dalam sesuatu kain yang banyak. Jadi mungkin ini kita sampai 2 kali ya. Jadi satu warna 2 kali ini ya. Tapi ini persiapan kita ya. Jadi ini juga persiapan yang paling penting ya. Ini adalah pancing benang ya. Jadi ini untuk memasang benang bagi kita ya. Apa mata kita sudah masih normal atau sudah agak rabung ya. Sebaiknya Anda menggunakan seperti ini ya, supaya mata kita itu tidak terlalu capek ya kerja kasih masuk benang itu. Ini membantu banget ya. Jadi ini tidak perlu kita sepelekan ya. Ini biasanya pakai gunting benang seperti ini ya. Untuk ini harganya 10.000 ya. Biasanya ini alat ini biasanya untuk gunakan untuk menumpuk kain, untuk kasih lurus itu kain ya. Biasanya tukang jahit itu pasti dia punya seperti ini. Dan ini betul-betul ilmu bagi pemula. Jadi ini ya. Jadi ini rotari ya. Jadi saya bicara rotari. Kalau kita konsen untuk jadi penjahit itu minimal kita punya 2 rotari. Jadi ini rotari, ini scotch ya. Jadi minimal kita punya 2 rotari. Jadi 1 rotari untuk benang biasa, 1 rotari untuk benang lepis. Jadi nanti akan saya jelaskan ya kenapa kita harus punya 2 rotari ya. Meskipun pada penjahit biasa itu umumnya tidak mempedulikan ya. Biasanya hanya dibilang mesin saya hanya cocok untuk benang biasa ya. Dia tidak bisa pakai benang lepis, tapi sebenarnya rahasianya di sini ya, dari rotari ini. Jadi kalau kita sebagai tukang jahit itu memiliki minimal 2. Jadi 1 untuk benang yang agak besar ya, 1 untuk benang biasa. Jadi rotari ini bukan hal yang kecil ya, ini bagian terpenting dari mesin jahit. Jadi untuk membeli rotari itu, kalau Anda masih pertama-tama membeli rotari, sebaiknya Anda mau bawa timbangan seperti ini ya,
buat pegangan seperti ini. Jadi rotari yang bagus itu dia beratnya sekitar 18 gram, 19 gram. Jadi kalau rotari itu dia beratnya 20 gram, sebaiknya Anda jangan beli untuk mesin jadul seperti ini ya. Itu kalau rotari ini berat ini, nanti itu kalau di roda itu, di dayung itu berat ya. Meskipun kita pakai dinamo itu mungkin dinamo Anda cepat haus atau makan listrik banyak ya, karena berat dia putar. Jadi untuk membeli rotari itu, kalau Anda punya rotari ya, sebaiknya Anda timbang dulu kapan Anda rotari Anda. Seperti saya ini ya, ini rotari yang lama punya ya. Ini rotari ini mungkin seangkatan dengan mesin jahit saya. Mesin jahit saya ini ya masih mesin nenek saya punya ya, mungkin ini di atas 60 tahun ya. Ini mungkin ini aslinya ini ya. Ini saya tidak pakai lagi. Begitupun kemarin ini tante saya beli rotari seperti ini, buatan mungkin 30 tahun yang lalu ya. Ini ternyata untuk rotari sekarang ini sudah tidak berguna ya, karena dia berat. Berat, jadi untuk memutar mesin jahit itu dayungnya kayak berat ya, berat di dayung ya. Jadi rotari yang model sekarang itu juga berevolusi ya, juga berubah ya, jadi sedikit berbeda ya. Mungkin bisa kita lihat ya perbedaan antara rotari yang model jadul dengan model yang sudah agak-agak canggih ya. Ini model patoknya agak beda ya. Ini kayaknya ini yang seperti ini yang sudah dipermodern ya, yang seperti ini masih yang dulu punya ya. Tapi kayaknya yang modern seperti ini sudah cara tangkap benangnya itu lebih bagus ya. Jadi rotari itu, jadi saya punya 4 rotari ya, 4 rotari, satu terpasang di mesin ini. Jadi 2 ini sudah pensiun, sudah saya tidak pakai lagi 2 ini. Yang saya pakai tinggal ini, jadi satu untuk mesin untuk benang lepis dan satu untuk benang biasa. Artinya benang lepis artinya benang yang besar ya. Jadi satu untuk benang yang biasa, satu untuk benang yang kecil. Jadi itulah pengertian masalah rotari. Jadi rotari yang kita punya, kalau Anda punya rotari di mesin jahit Anda yang sudah lama punya, yang mungkin mama Anda beli sudah 30 tahun, sebaiknya Anda ganti dengan yang model sekarang ya, yang ringan ya. Sebaiknya Anda bawa timbangan. Kalau Anda membeli rotari itu, ini beratnya ini 18 ya, 18-19 gram. Jangan beli yang seperti saya punya ini beratnya 21 gram, dan kalau di dayung itu berat sekali ya. Ini berat. Jadi meskipun Anda pakai dinamo mesin itu dinamonya mungkin cepat rusak karena untuk memutar ini berat ya. Jadi Anda untuk transfer teknologi. Jadi teknologi yang ada sekarang itu lebih bagus daripada yang dulu. Jadi ini pengertian saya tentang rotari ya. Jadi rotari itu diganti bukan karena dia sudah tidak berfungsi lagi, tapi dia sudah ketinggalan model, sudah ketinggalan teknologi. Jadi kalau rotari Anda yang lama itu sebaiknya Anda ganti dengan rotari yang dibuat dengan teknologi sekarang. Jadi mungkin itu pembahasan saya tentang mesin jahit ini yang pertama ya. Dan selanjutnya yang saya akan jelaskan ya, saya akan menjelaskan bagaimana cara pemasang benang. Jadi mungkin saya akan buka sampai 3 kelas ini, 3 cara, 3 kali pertemuan ini, 3 kali 3 kali sesi untuk pembahasan tentang mesin jahit ini. Jadi bagaimana mengatasi kerusakan mesin jahit ini, saya akan bahas di sini juga ya. Jadi saya dulu mungkin ini akan saya bahas lagi akan cara pasang benang dulu ya. Oke. Pada kesempatan kali ini saya ingin bercerita bagaimana caranya memasang benang ya. Ini benangnya ya, ini benang. Jadi sebaiknya kita juga punya tempat-tempat seperti ini atau sejenis apa lah. Yang penting benang bisa masuk di sini ya pada saat kita menjahit, karena kadang-kala kita menjahit itu kain yang kita jahit itu benangnya ini bisa lompat-lompat ya. Jadi ini cara pasang benang ya. Jadi saya buka lepas dulu ini ya.
Saya lepas dulu benang saya ya. Jadi saya lepas dulu ya. Jadi ini benang ini saya pasang di sini ya, pasang di sini, trek. Gitu ya. Mungkin gitu ya. Jadi macam-macam kita punya cara pasang benang ya. Ada pasang dari sini ya, ini pasang dari sini. Ada yang pasang dari luar sini ya, di luar sini, ambilnya ke sini ya. Ambilnya ke sini. Jadi benang itu mutar dari sini ke sini. Tapi yang saya ingin ajarkan yaitu yang menurut saya yang lebih bagus ya, kita ambil dari dalam ini benangnya. Ambilnya dari sini, mutar keluar ya. Jadi kalau menurut analisa saya, menurut cara pengalaman saya ya, biasanya lebih bagus pasangnya sini. Benangnya tidak gampang lepas-lepas ya. Tidak gampang lepas dari sini, tidak gampang bermasalah. Jadi biasanya ya kalau untuk menjahit itu kita bedakan ya antara rotari untuk benang halus dan rotari untuk benang tebal. Jadi kita sebaiknya menggunakan 2 rotari ya. Jadi rotari itu bedakan antara rotari untuk benang tebal dan benang tipis. Biasanya tukang jahit itu hanya tahu bahwa mesin jahit saya hanya cocok untuk benang tipis, tapi sebenarnya ininya rahasianya di sini, di rotari ini. Jadi kalau Anda membeli stand rotari itu, baiknya Anda membeli yang fleksibel ya, yang bisa dilepas begini. Jadi Anda dengan mudah bisa melepas dan membuka rotarinya. Begitu juga alat-alat seperti ini ya. Kita butuh alat seperti ini, meskipun ini harganya Rp1.000, tapi sepele begini, tapi ya penting banget ya. Ini cara pasang benang ini untuk pancing benang ya. Mungkin kalau Anda ini sudah tak cara pakainya, gunting-gunting seperti ini juga ya sepele, 10.000 cuma ya. Ini juga gunting seperti ini ya. Kalau Anda membeli gunting untuk menggunting kain itu, belilah yang gunting yang harganya 20.000 ke atas ya. Jangan beli yang 20.000 ke bawah, 10.000 sampai 30.000 ke atas ya. Karena yang murah itu biasanya cepat tumpul. Jadi itu mungkin biasa ketemu masalah-masalah di cara-cara menjahit ya. Jadi nanti itu akan saya jelaskan bagaimana cara memperbaiki mesin jahit ini bila mana terjadi kerusakan ya. Mungkin sekian pembahasan saya kali ini. Moga-moga ini bisa berguna bagi Anda. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini saya ingin bercerita tentang bagaimana membahas masalah mesin jahit ya. Bagaimana perkenalan saya tentang benang dulu sampai bagaimana mengatasi kerusakan pada mesin jahit ini. Jadi mungkin saya buka sampai tiga cara ya, tiga kali ini ya. Jadi pertama dulu saya ingin memperkenalkan tentang benang. Jadi di pasaran itu yang umum kita pakai ya, ada benang seperti ini ya, benang biasa ini yang itu mereknya Extra ya, Extra. Ada juga yang benang seperti ini yang biasanya dijual itu warna-warni ya, satu tempat itu. Tapi merek dari benang itu belum ada yang menjamin ya kualitas dari benang itu bagus. Jadi merek dari benang itu tidak menjamin dari kualitas benang itu. Jadi yang biasa masalah itu karena benang yang kita beli itu sudah lama tidak laku di tempat penjual itu. Jadi sudah lapuk baru kita beli. Jadi merek dari benang itu tidak menjamin kualitas dari benang itu. Jadi ini benang itu ya. Jadi benang umum itu kita pakai ya. Ini untuk pemula ya. Jadi ada benang lepis ya, benang lepis seperti ini ya. Benang lepis begini. Ada yang seperti ini yang ini harganya 5.000 ya. Ini harganya 10.000, ini lebih murah tapi kuat ya. Dan ini lebih besar daripada yang ini. Ini yang 5.000 satu gulung ini. Tapi mungkin orang biasa jarang beli ini karena terlalu besar, dan di mesin jahit yang mereka punya itu yang benang lepis seperti ini tidak bisa terpakai ya. Jadi pada pembahasan kali ini bagaimana mesin jahit Anda bisa menggunakan benang lepis seperti ini yang besar ya. Jadi saya juga akan bahas seperti itu. Jadi pada umumnya mesin jahit itu yang dia punya tukang jahit itu biasanya dia hanya bilang bahwa mesin jahit saya tidak cocok untuk benang lepis. Jadi pada kesempatan ini juga saya akan bahas ya tentang hal ini ya. Jadi
Ini tentang benang. Dia pindah ke sini ya, saya punya ini rantang-rantang ini yang biasa dipakai anak SD ini untuk makan ya. Jadi ini dari sini ya. Jadi satu tempat ini saya bisa menampung 14 penggulung benang ya. Jadi sebaiknya kalau Anda punya waktu luang ya, sebaiknya Anda yang begini ya kasih saja benang ya. Supaya pada saat kita menjahit itu tidak terlalu banyak waktu yang Anda buang. Jadi yang terpakai ya, jadi bisa Anda menjahit dengan cepat ya. Kalau Anda sudah gulung seperti ini, dan itu bisa Anda langsung pilih ya. Jadi ini juga hal yang paling penting juga ya untuk tukang jahit ya. Ini meskipun saya lihat sekarang itu penjahit itu apakah tidak tahu ini atau memang dia sudah mahir ya. Tapi daripada Anda pakai kacamata, kalau saya mending pakai ini ya. Daripada pakai kacamata ini, mending pakai ini untuk masang benang ya. Ini Rp1.000 ini. Kalau Anda beli 10.000 ya 10 ini ya lumayan Anda lama Anda pakai ya. Jadi ini juga gunting benang biasanya cek. Ini biasanya harganya 10.000 ya. Jadi ini pentul ini biasanya digunakan untuk menumpuk kain ya. Jadi untuk menumpuk kain biasanya digunakan seperti ini ya. Dan biasanya kalau untuk membeli jarum untuk mesin jahit itu ya, ini yang begini ya, jangan Anda beli yang terlalu murah, biasanya cepat patah ya. Untuk ini yang terlalu murah biasanya cepat patah. Jadi ya mungkin hal-hal seperti ini ya biasa ya. Ini mungkin untuk pemula ya. Untuk pemula, tapi ya bagi yang sudah senior mungkin ilmu seperti ini ya tidak terlalu berguna ya. Tapi ini saya bicara untuk teman-teman saya yang masih pemula seperti saya. Jadi saya simpang benang di tempat seperti ini karena memang saya bukan tukang jahit. Jadi mungkin benang saya ini disimpan dalam waktu yang lama ya. Jadi saya simpan di tempat seperti ini supaya tidak berdebu. Kalau Anda benar-benar tukang jahit, mungkin Anda menggunakan laci dari mesin jahit ini untuk menyimpan benang. Tapi kalau Anda seperti saya bukan tukang jahit, sebaiknya benang ini disimpan di tempat tersendiri ya, karena kalau benang ini kena debu bisa lapuk dan dipakai cepat putus. Jadi ini saya berbicara tentang rotari lagi ya. Ini rotari, biasa juga orang bilang bulang-bulang, biasa juga orang bilang apa ya namanya, sarang skoci. Jadi mungkin di kota Anda beda-beda harga, beda-beda namanya ya. Tapi ya inilah barangnya ya. Yang kali ini saya ingin menyebutnya ini rotari namanya ya. Benar terlaluan ya, rotari. Jadi saya punya ini 4 rotari ya. Jadi 1 rotari masih ada di mesin ini ya, mesin jahit ini. Di dalam situ ya. Jadi rotari ini yang tadi saya bilang, ini 2 rotari saya sudah pensiun ya, sudah pensiun. Mungkin rotari saya yang lama ini seangkatan dengan mesin saya ya. Mesin saya ini masih nenek saya punya ya. Ini umurnya sudah di atas 60 tahun. Saya tidak tahu kapan dibeli. Tapi ya masih saya jalan sampai sekarang ya, masih normal banget ya. Jadi rotari itu ini dibeli anggaplah 60 tahun yang lalu ya. Ini dibeli 30 tahun yang lalu ya, teknologi 30 tahun yang lalu. Jadi kalau Anda punya rotari itu seangkatan dengan ini, sebaiknya Anda ganti ya dengan rotari yang sekarang. Karena rotari yang itu biasanya berat ya. Untuk didayung itu biasanya agak berat. Jadi meskipun Anda pakai dinamo itu, mungkin dinamo Anda cepat rusak atau makan listrik banyak karena ini agak berat di gerakan ya. Jadi sebaiknya, jadi keempat rotari saya itu masih jalan semua ya, masih bagus semua. Tapi karena sudah ketinggalan teknologi, masing-masing sudah punya kelemahan, jadi saya ganti dengan yang sekarang teknologi sekarang. Jadi biasanya teknologi sekarang dengan teknologi yang jadul itu biasanya agak berubah, ini di sini agak berubah ya, di ujung sini ya. Jadi yang baru itu seperti ini ya. Ini yang jadul ini seperti ini ya. Saya tidak tahu yang cocok di mesin saya yang seperti ini, yang model baru ini. Di dayungnya ringan ya. Jadi tidak mutlak rotari yang Anda punya itu sudah tidak bagus terus Anda ganti.
Jadi Anda cari yang enak, yang bagus dipakai ya. Jadi Anda mendayung tidak terlalu capek, atau kalau Anda pakai dinamo ya tidak terlalu makan listrik. Karena ini gampang didorong ya. Jadi kalau Anda membeli rotari itu dari pengamatan saya ya, ini 18 gram, 19 gram. Jadi kalau dia punya 20 gram, 21 gram, sebaiknya Anda cari yang lain. Jadi rotari itu yang bagus itu beratnya 18 gram, 19 gram. Jadi saya kira kalau untuk skoci itu ini ya, sarang skoci itu ini sudah beda banget teknologinya ya. Ini skoci yang lama sudah tidak cocok lagi masuk di rotari yang baru. Jadi itu buktinya bahwa ada pergeseran teknologi sedikit ya. Meskipun mesinnya ini jadul banget, tapi yang masih bisa dirubah ini orang masih berpikir ya untuk merubah ya teknologinya. Jadi itulah pembahasan saya tentang mesin jahit ini ya. Jadi saya kan membahas bagaimana cara memasang benang menurut versi saya. Jadi bukan versi benar atau salah, tapi ini menurut cara saya yang memasang benang ya. Jadi memang ada dua cara memasang benang itu ya, cara tarik benangnya. Tapi yang saya ajarkan adalah versi saya yang menurut saya yang cocok dengan mesin ini ya. Mesin saya ini Butterfly. Jadi mungkin saya akan mengajarkan bagaimana cara memasang benang. Jadi kali ini saya ingin menjelaskan cara pasang benangnya. Ini benang saya ya. Ini benang ini dipasang di sini ya. Di sini. Karena juga kita punya tempat seperti ini ya, tempat apa ini, tempat kue ya. Bisa kita taruh benang di sini ya. Manakala kita ketemu kain yang benangnya loncat-loncat ya, ini masalah juga ya. Jadi kita benang itu kita masuk di tempat ini ya. Jadi ini cara pasang benang ya. Jadi ini saya buka dulu benangnya ya. Jadi pasang di sini ya, ini di sini. Terus ya kita di sini detail-detailnya ya. Jadi saya suka itu ini. Jadi cara pasang benang itu ada orang ambil dari luar sini ya, dari luar sini kita perhatikan ya. Jadi Anda bisa nanti ini ya. Kita pasang dari sini ya, bisa pasang dari sini. Ya. Tapi yang menurut saya yang lebih bagus itu ambil dari dalam ya. Dari dalam ini tidak terlalu banyak lepas ini benangnya ya. Jadi ambil dari dalam itu, tidak terlalu cepat lepas benang. Jadi entahlah menurut pengalaman, tapi menurut pengalaman saya ya, yang seperti ini ambil yang dari dalam itu lebih bagus ya daripada kita mengambilnya dari luar ya. Jadi ini yang biasanya orang beda di sini cara tarik benangnya di sini. Jadi kalau menurut saya yang bagus itu ambil dari dalam sini ya. Ini di dalam, baru naik ke sini, masuk ke sini. Jadi ini sebagai tambahan ya. Kalau Anda ingin menggunting kain, Anda membeli mesin gunting itu ya, belilah gunting yang sedikit lebih mahal ya. Harganya sekitar 20.000 ke atas ya. Jangan beli yang 20.000 ke bawah untuk menggunting kain. Biasanya itu 20.000 ke bawah itu gampang tumpul atau tidak tajam ya. Ini kita beli yang sedikit bermerek ya, 20.000, 30.000 itu. Jadi untuk pasang benang ini juga penting sekali ya, untuk pasang benang. Ini harganya cuma 1.000 ya. Kalau masalah rotari itu dengan benang ya, itu sebaiknya kita bedakan ya. Ada rotari untuk benang tebal dan ada rotari untuk benang tipis. Jadi sekedar melengkapi ya dari pembahasan saya tadi. Jadi benang yang kalau rotari untuk benang tebal itu kita gunakan ke benang tipis itu biasanya susah lurus ya, benangnya susah lurus. Jadi rotari yang benang tipis itu memang di-setel dengan presisi ya. Dan cara menyetel rotari ini nanti akan saya jelaskan pada pembahasan berikutnya ya. Jadi biasanya itu tukang jahit itu dia menganggap bahwa mesin jahit saya hanya cocok untuk benang tipis, tidak bisa untuk benang tebal. Tapi rahasianya di sini ya. Jadi begitupun kalau kita ingin membeli stand rotari ini, mungkin stand rotari namanya. Kita beli bagus yang seperti ini, yang bisa goyang-goyang di sini ya, bisa buka ininya. Jangan beli yang permanen ya, yang permanen yang tidak bisa dibuka. Itu untuk mengganti rotarinya susah. Memang ini sih lebih mahal sedikit, tapi menurut saya sih lebih bagus yang seperti ini ya, bisa fleksibel ya, bisa ganti-ganti rotari. Oke.
Oke, mungkin sekian pembahasan saya tentang cara pasang benang ini. Moga-moga ini bisa berguna bagi Anda. Tolong di like dan subscribe video saya ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.